Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Jangan lupa bagi kalian yang mungkin belum sarapan atau belum sholat duha, mohon untuk sarapan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Jika sudah siap pembelajaran, maka dibuka buku tema 4C atau tema 3 pada halaman 14. Nah, di sana kita akan mempelajari tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, ini pada bagian pembelajaran 2 terdapat beberapa bagian tumbuhan beserta fungsi-fungsinya. Nah, ini kalian pelajari dulu setiap bagian-bagian tumbuhan berikut dengan fungsi-fungsinya yang sudah dijelaskan pada bacaan di halaman 14, halaman 15, dan juga pada halaman 16 sampai halaman 17. Ada bagian akar, ada bagian batang, daun, bunga, buah, sampai bijinya. Kalian pelajari setiap informasi, kalian pahami hal-hal penting dari bacaan ini yang akan bermanfaat untuk kalian. Nah, jika sudah selesai, jika sudah kalian pelajari, untuk mengukur pemahaman kalian, kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal pada halaman 17, soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Kerjakan di buku tulis, jangan lupa tuliskan hari, tanggal, dan mapelnya tematik. Jika sudah, kita lanjutkan pada halaman 18. Nah, ini ada sebuah percobaan sederhana. Jika kalian mungkin di rumah terdapat bahan-bahan untuk melakukan percobaan ini, kalian boleh untuk melakukan percobaan. Akan tetapi, jika tidak ada, maka ini tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa. Ini adalah percobaan untuk membuktikan fungsi batang. Nah, nanti akan terjadi perubahan warna pada tumbuhan saat dia diletakkan pada cairan yang memiliki warna tertentu. Ini adalah percobaan untuk membuktikan bahwa nanti batang itu akan menyerap cairan sebagai salah satu fungsinya yang dibutuhkan bagi tumbuhan. Kita lanjutkan pada halaman 19. Ini adalah bagian-bagian detail dari sebuah bunga, yang sempurna, mulai dari bagian mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan tangkai bunga. Kalian pelajari dulu materi pada halaman 19 ini supaya kalian lebih paham. Jika kalian sudah mempelajari, bisa kita lanjutkan pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 20. Nah, di halaman 20 ini ada 5 buah bunga yang mungkin sudah sering kita temui, mungkin kita sudah tidak asing dengan bunga-bunga ini. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian pada bunga tersebut. Apakah bunga tersebut memiliki bagian-bagian yang lengkap atau tidak? Nah, yang pertama mulai dari bunga mawar. Bunga mawar itu dia memiliki keempat bagian yang dituliskan di sini ya. Jadi bunga mawar itu memiliki kelopak, memiliki mahkota, putik, dan benang sari. Berikutnya kembang sepatu. Nah, kembang sepatu juga sama. Kembang sepatu juga memiliki bagian-bagian yang lengkap. Bunga bougainville juga memiliki bagian-bagian yang lengkap seperti halnya bunga yang lain. Bunga kamboja dan bunga melati pun juga memiliki bagian yang sama ya antara kelopak bunga, mahkota, putik, dan benang sari. Maka bunga-bunga yang memiliki bagian yang lengkap seperti ini dinamakan bunga sempurna. Kita lanjutkan. Nah, ini
Ini adalah percobaan untuk mengamati bagaimana cepat lambatnya sebuah tanaman itu tumbuh saat kita tanam. Nah, ini bisa kalian praktekkan dengan cara menggunakan biji kacang hijau atau biji kedelai, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah botol atau sebuah gelas plastik bekas aqua atau minuman mineral. Nah, kemudian nanti kalian berikan kapas di dasarnya yang sudah dibasahi kapasnya. Kemudian kalian cukup meletakkan biji-biji tersebut di atas kapas. Nah, nanti akan tumbuh menjadi sebuah tanaman. Nanti bisa kalian amati percobaan tersebut di rumah, atau kalian mungkin jika memiliki tanaman lain yang ada di rumah, mungkin bunga atau tanaman sejenisnya, nanti bisa kalian amati dari waktu ke waktu, maka akan muncul pertumbuhan. Dahannya atau rantingnya bertambah, daunnya bertambah, muncul bunga, dan sebagainya. Lanjut, nah ini di halaman 22, kalian kemarin sudah belajar tentang kalimat tanya, yang di sana terdapat kata tanya. Coba kita ingat-ingat kembali bagaimana cara untuk menggunakan kata tanya yang sesuai dengan kalimat tanya yang kita gunakan atau yang kita buat. Nah, kita akan bahas bersama kelima soal ini ya. Ini tidak perlu ditulis di buku tugas. Cukup kita bahas di sini. Selesaikan kalimat-kalimat berikut dengan kata tanya yang tepat. 1. Titik-titik cara Agus menangkap burung yang lepas itu. Kata tanya yang tepat adalah bagaimana cara Agus menangkap burung yang lepas itu? Nah, itu adalah kata tanya yang pertama. Yang kedua, titik-titik harga buku cerita ini. Kata tanya yang tepat adalah berapa harga buku cerita ini. Kemudian yang ketiga, kata tanya yang tepat adalah mengapa. Mengapa Andi dimarahi ibu guru? Mengapa atau kenapa juga bisa. Lalu yang keempat, titik-titik kamu berangkat ke Jakarta. Kata tanya yang tepat adalah kapan kamu berangkat ke Jakarta? Kemudian yang terakhir, titik-titik nama adik sepupumu itu. Kata tanya yang tepat adalah siapa nama adik sepupumu itu? Ini adalah pembahasan terkait soal tentang kata tanya dan kalimat tanya di halaman 22. Kita lanjutkan. Nah, ini materi pada halaman 23 adalah membuat sebuah prakarya yang berupa kolase. Nah, ini merupakan sebuah kegiatan ya yang cukup lama dalam pengerjaannya. Ini akan menjadi tugas prakarya untuk kalian. Untuk waktu pembuatannya sendiri bisa kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu. Kemudian media yang dibutuhkan ada kertas, ada pensil. Kalian bisa menggunakan kertas pada buku gambar ya. Kemudian ada pensil untuk membentuk gambar sketsanya, bentuk apa yang ingin kalian buat kolase. Kemudian ada lem, bisa menggunakan lem kertas atau lem sejenisnya yang tidak terlalu mudah kering, atau lem kayu juga bisa. Kemudian menggunakan, nah ini bahan utamanya yaitu menggunakan biji-bijian atau bisa menggunakan daun-daun kering juga bisa untuk membuat bentuk-bentuk pada kolase kalian. Di sini sudah ada langkah kerja yang bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian Ustadz juga akan menampilkan sebuah video bagaimana contoh membuat salah satu kolase. Nah, ini videonya kalian simak terlebih dahulu cara pembuatan kolase dengan bentuk burung. Sebelumnya kalian gambar dulu sketsa gambar burungnya terlebih dahulu, baru nanti ditempel dengan biji-bijian.
Nah, itu tadi video kolasenya. Kemudian ini tugas yang harus dikerjakan seperti yang tadi sudah dijelaskan pada halaman 17, mengerjakan soal nomor 1 sampai 5 di buku tulis. Kemudian untuk tugas membuat kolasenya bentuknya bebas ya, bisa buah-buahan atau bunga, tanaman, juga bisa hewan. Kemudian untuk waktu pengerjaannya 1 minggu, dikumpulkan pekan depan atau pekan selanjutnya saat pengumpulan tugas. Demikian tugas untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.